Kami punya satu pimpinan saja. Baca ini, kampus TNI terbaik. Itu jurusan pakai pinjam, rektorat mulai lalu putus. Apakah TNI? Baca ini, kampus TNI terbaik. Itu jurusan pakai pinjam, rektorat mulai lalu putus. Segenap aktivitas fisik sebelumnya bahwa hadirnya kami di sini berarti ada satu dua hal yang tidak beres. Ada satu dua hal yang tidak beres bahwa ketidakadilan tidak hanya berputar di sekitar lingkungan masyarakat, namun sekarang sudah terinfeksi, sudah menyebar luas hingga ke lingkungan kampus. Sepakat? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang tingkat pendidikan tinggi, khususnya Pasal 41 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa sumber belajar di lingkungan pendidikan tinggi harus atau wajib disediakan oleh perguruan tinggi. Yang kedua kawan-kawan, yang kedua Pasal 42 Ayat 3 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk minat, bakat, dan kebutuhan mahasiswa. Tapi kita lihat sendiri kawan-kawan, apa yang terjadi saat ini. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Universitas Nusa Cendana sangat kontradiktif kawan-kawan. Sangat kontradiktif dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Maka dari situ, saya tegaskan sekali lagi, berikanlah kami keadilan. Jadi ini sebetulnya ketika visi itu sekarang berkembang menjadi 6 program sulit, itu kita kurang ke ruang kuliah karena kita punya ruang kuliah itu sekitar 10 tahun lalu kita pinjamkan ke kedokteran sebagai aset guna juga supaya kedokteran bisa jalan. Nah ketika kedokteran itu sudah jalan, mestinya baru kedokteran, teman kedokteran bisa pakai dan gedung yang kami pinjam ke kedokteran bisa dikembalikan. Di saat yang sama, negara sudah bangun untuk program studi komunikasi dan politik itu 2 program studi. Itu dapat gedung 3 lantai dan di kontraknya harus diselesaikan tahun ini. Ternyata tahun ini diputuskan tidak dilanjutkan. Jadi ada 2 program studi yang selama ini kuliah di perpustakaan dan kedua. Itu akibat seperti kemarin sudah terenggalai semua. Jadi anak-anak terutama di program studi itu tidak punya kuliah sama sekali. Kita prihatin dengan anak-anak ini karena mereka kuliahnya itu lari-lari dari satu ruang ke ruang lain. Jadi tuntutan anak-anak ini supaya segera naik. Ya. Kenapa dihentikan?
dihentikan itu kenapa? Nah itu yang saya ceritakan. Itu mesti tanya di bagian proyek gedung depan ya. Itu suatu visi. Program apa tadi yang tidak punya Program ruang studi, yang luas? komunikasi dan ilmu politik. Sudah berapa lama? Mereka itu saya kira sudah hampir 10 tahun lah. Sudah hampir 10 tahun. Prof, boleh jelaskan sedikit, Prof? Duduk, Kak, kau duduk, Kak, kau bisa duduk, kau bisa. Duduk, Kak, duduk, semua duduk. Saya hanya bisa berkomunikasi lebih terarah melalui perwakilan yang ada. Jadi saya minta nanti Pak Dekan beserta dengan jajaran pimpinannya Wakil Dekan atau Kaprodi dan perwakilan mahasiswa BEM-BLM supaya kita bicara bisa lebih jelas dan terarah sekaligus kita mencarikan solusi yang terbaik. Saya perlu sampaikan kepada Anda sekalian, bukan untuk mencari pembenaran diri. Saya belum pernah berkomunikasi dengan siapapun juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan secara tertulis. Ya, pagi ini saya baru temukan surat itu. Jadi Anda jangan paksa saya untuk berespon terhadap hal yang saya tidak ketahui. Ya? Saya tidak tahu. Saya selalu berharap bahwa siapapun juga pimpinan fakultas di Undana ini, ruangan saya terbuka kapan saja datang menyampaikan pendapatnya, usul sarannya, bahkan kritik sekalipun. Demo seperti ini saya hargai. Ada orang wartawan yang menanyakan, Pak izinkan. Saya bilang saya mengizinkan. Saya tidak akan melarang. Siapa tuh? Saya akan bicara konkret kalau tadi kita melalui mekanisme perwakilan. Tidak mungkin saya jawab pertanyaan Anda yang sekian ratus orang ini. Hanya itu yang saya lakukan. Ya? Cukup demikian. Baik. Oke, terima kasih. Mahasiswa fisik, Pak Rektor yang saya hormati, Dekan Fisik, Bapak Ibu Dekan yang sempat hadir pada hari ini, teman-teman perwakilan dari dosen, Ormawa, BEM-BLM, Teknik, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Jadi sebagaimana seperti yang awal tadi disampaikan oleh Rektor beberapa saat di bawah tadi, memang pagi tadi kita sempat membaca surat dari Pak Dekan. Bukan surat dari Pak Dekan, surat dari Fisik. Ada beberapa pertimbangan di situ dan juga ada beberapa tuntutan. Sebetulnya juga pada rencana dari rektorat sebenarnya juga kalau tidak ada halangan maka sebetulnya besok itu ada roadshow, ada kunjungan dari rektor bersama jajarannya ke Fisik untuk dialog dan membahas segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran maupun hal-hal terkait lain, hal-hal pendukung lainnya. Dan pada hari ini di tempat ini Pak Rektor dan kami semua menerima kehadiran Pak Dekan bersama seluruh jajaran perwakilan dari Fisik. Oleh karena itu pada tempat ini saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Dekan Fisik untuk bisa menyampaikan maksud yang sudah ada dalam surat tetapi bisa disampaikan dalam kesempatan dialog kita pada hari ini sehingga kita sama-sama berusaha untuk saling mendengarkan dan lebih penting lagi dari itu adalah
jelas bagi kita, dan juga kita harapkan ada solusi yang terbaik untuk kita semua, untuk fisik, untuk undangan secara umum. Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak WR3 selaku PRT WR1, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 2 yang saya hormati. Yang pertama, mohon maaf kalau seandainya informasi yang disampaikan Pak WR3 bahwa suratnya baru ada hari ini. Mohon maaf. Tapi kalau saya bisa membuktikan bahwa surat itu sudah saya kirim sejak hari Senin. Sejak hari Senin kepada pimpinan rektorat, semua dekan, para kepala lembaga, itu sudah saya kirim. Tapi kalau Pak WR3 katakan belum sampai, mohon maaf kalau seandainya harus terjadi seperti ini hari ini. Yang kedua, kalau tidak salah, saya juga sempat komunikasi secara informal dengan Pak WR3, tetapi tanggapannya tidak serius. Baik, jadi intinya bahwa apa yang kami lakukan hari ini, prosedurnya itu sebenarnya sudah kami lakukan. Hanya berkaitan dengan bukan kepentingan saya, tapi kepentingan mahasiswa. Perjuangan untuk memperoleh ruangan gedung untuk dua prodi saya, prodi ilmu politik dan ilmu komunikasi. Itu yang kami perjuangkan saat ini. Bahwa dua prodi ilmu politik, ilmu komunikasi sejak berdiri 2008 tidak pernah memperoleh fasilitas ruangan pelajar yang memadai. Mereka kuliah pindah-pindah dari gedung ilmu administrasi negara, gedung ilmu sosiologi, dan 2015 diarahkan ke perpustakaan. Ketika saya dilantik oleh yang terhormat Profesor Insinyur Fredrik Erbedo MS, PhD, saya membangun komunikasi dengan teman-teman Civitas Akademika. Bagaimana kita berusaha supaya dua prodi ini memperoleh ruang kuliah yang memadai. Dan mulai saat itu saya mulai berjuang untuk kalau bisa kami diberikan wewenang, diberikan gedung untuk mahasiswa kami bisa kuliah secara baik. Pak Dekan, Siap. mohon maaf, Ya. kalau sebagai waktu kita nanti bisa kita kelola dengan baik, barangkali poin-poin keinginan Pak Dekan dan semua Civitas Akademika khususnya visi bisa diformulasikan lebih ringkas supaya kita bisa semua nanti bicara, tentunya bukan Pak Dekan saja. Baik, terima kasih Pak Rektor. Baik, Terima kasih. kasih. Kalau saya melihat surat tuntutan kami itu sudah dibaca, saya tidak perlu bercerita. Tapi karena perlu dibaca, saya perlu untuk menyampaikan. Tetapi kalau memang permintaan Pak Rektor seperti itu, saya harus katakan bahwa kami menginginkan gedung untuk ilmu politik, ilmu komunikasi yang sudah berdiri. Itu dilanjutkan tahun ini dan selesai pembangunan. Karena mohon maaf, yang saya minta itu sudah saya bicarakan dengan Pak Rektor sendiri, walaupun Pak Rektor bilang tidak pernah. Saya bicarakan dengan Pak WR2
Nanti sebentar baru bisa diklarifikasi. Begitu. Saya ketemu duluan Pak WR2, setelah itu Pak Rektor. Dan klarifikasinya iya, tahun ini selesai. Dan informasi itu saya sudah sampaikan ke pimpinan tim kami, baik pimpinan fakultas, pimpinan prodi, mahasiswa. Nah, ketika di pertengahan jalan itu harus dihentikan, dibatalkan, atau tidak dilanjutkan secara selesai tahun ini, itu menjadi sesuatu yang menurut saya perlu untuk kita bicarakan. Tetapi apa yang saya sampaikan itu tidak pernah. Begitu. Mungkin di sini kalau ada Pak, mohon maaf, saya sebut Rektor bayangan, Pak Dr. Paul, yang bisa memantahkan kebijaksanaan rektor, itu klarifikasinya bisa lebih jelas. Dr. Paul Tamela. Terima kasih untuk sementara itu Pak Rektor. Baik, Pak Dekan, saya minta izin, apa masih perlu ada penjelasan dari teman-teman lain dulu, satu dua yang lain dulu sebelum Pak Rektor langsung klarifikasi atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dekan? Masih ada atau? Bukan, makanya ini karena substansinya sama, memang ada substansinya satu yang dari Pak Dekan yang bicarakan, tapi itu serahkan kepada Pak Rektor dulu, nanti kita lihat perkembangan ya. Silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak WR3, WR1, Pak WR2, Pak Dekan FISIP beserta dengan jajaran Wakil Dekan, Ketua Prodi, Lingkungan FISIP, anak-anakku sekalian, BM, perwakilan mahasiswa, Edik, semua kita yang ada di sini. Salam, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sampai salam kebajikan. Oh, ada juga kita di sini Pak Dekan FKM, tapi beliau sekaligus juga sebagai Ketua Satgas COVID Undana. Ada Ketua LP2M dan ada beberapa pimpinan unit dan fakultas yang ada yang tidak saya sebutkan. Jadi begini, saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Dekan beserta dengan seluruh sivitas akademika FISIP sama mahasiswa. Saya mengapresiasi itu. Perlu saya sampaikan dulu. Jadi tadi malam tuh banyak wartawan konfirmasi ke saya, apakah Pak Rektor melarang aksi ini? Tidak, saya tidak larang. Saya berikan kesempatan kepada orang yang ingin menyampaikan pendapat, silakan. Saya orang ini terbuka, saya menghargai demokrasi. Namun dalam kondisi pandemi COVID ini tentunya harus diperhatikan prokesnya. Dan menurut saya demo itu hak orang, tapi seyogianya demo itu adalah pilihan terakhir ketika ruang-ruang komunikasi, koordinasi itu tersumbat atau tidak ada lagi ruang untuk itu. Ya. Itu saya sampaikan kepada wartawan. Jadi saya tegaskan, tidak ada larangan orang demo. Dari awal saya bilang, mahasiswa demo aja. Itu hak mereka, sekaligus mereka belajar untuk mengkritisi ketimpangan-ketimpangan persoalan yang ada. Kapan lagi kita memberikan ruang bagi mereka sebagai orang cendekiawan ini untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dan berdampak bagi masyarakat dan pembangunan. Saya sangat senang bahwa ada dinamika mahasiswa di Undana pada saat ini yang diinisiasi oleh anak-anak dan FISIP. Ya, saya sangat apresiasi itu. Cuma persoalannya adalah substansi yang kita demo itu. Itu yang saya sesalkan.
sebagai pimpinan saya sesalkan substansinya yang kita demo. Saya kira sisa demo ada dosen yang tidak mau mengajar, yang meninggalkan tugas, yang sibuk berbelanja ke pasar, tidak ngajar walaupun secara online. Itu orang WA ke saya, inbox, protes, mau memindahkan anaknya karena dia kecewa dengan perlakuan. Saya kira itu menjadi konsen kita untuk demo. Ternyata kita demo soal uang kuliah. Oke, baik, tidak apa-apa, itu hak Bapak Ibu. Nah, saya perlu luruskan. Mungkin ada salah persepsi, salah dengar antara saya dan Pak Dekan. Betul. Pak Dekan ketika saya di awal-awal, saya kira mungkin beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, Pak Dekan datang menyampaikan secara pribadi, Pak Rektor, ini ruang gedung kami ini dulu saya sudah sampaikan Pak Mantan, tapi Pak Mantan menyampaikan kepada saya bahwa Pak Dekan, mohon maaf karena kita terbatas sehingga gedung fisik ini kita pending dulu, nanti dilanjutkan lagi. Begitu ya Pak Dekan ya. Ya. Jadi ini Pak Rektor mohon perhatian. Saya bilang iya Pak. Saya komitmen saya gedung yang mangkrak ini kita lihat ya. Tidak boleh mangkrak, nanti temuan. Kita lihat, kita akan lanjutkan pembangunan. Lanjutkan Pak. Kita lihat nanti dananya. Itu seingat saya yang saya katakan seperti itu. Saya tidak bilang bahwa harus kita finishing tahun ini. Persiapannya saya belum punya data gedung fisik itu butuh dana berapa. Saya bukan orang teknik yang tahu uangnya itu berapa, dan posisi keuangan juga saya belum tanya WR2, belum tanya bagian perencanaan. Dana kita berapa? Saya nggak mungkin loh. Kemudian bilang, oke, kita selesaikan tahun ini. Undana ini bukan hanya fakultas kedokteran hewan, bukan hanya fakultas peternakan, bukan fakultas hukum, dan bukan hanya fisik. Semua kita ada berkepentingan. Dengan uang yang terbatas ini harus kita atur. Bapak Ibu saya katakan semua, jangan dilihat kita bangun begini banyak. Kita bangun ini dengan menggunakan PNBP. Sudah sejak 2017 tidak ada lagi dana APBN untuk membangun infrastruktur gedung di Undana ini. Gedung-gedung yang dibangun sekarang ini dengan PNBP. PNBP itu apa? Sumber utamanya dari UKT dan SPP anak-anak mahasiswa sekalian. Kita tidak ada APBN. Gedung mangkrak yang ada ini kita bersyukur karena dengan ketika kita menjadi BLU, status BLU ini memungkinkan Undana untuk mengelola keuangannya sendiri. Dan oleh karena itu, rektor sebelumnya Proprek melanjutkan pembangunan itu auditorium. Dananya ratusan M ya. Saya tidak tahu nanti Pak ini akan melanjutkan pembangunan ruang-ruang kuliah standar yang ada di FISIP, ada di FAPET, FKA dan sebagainya. Saya tidak tahu di FISIP berapa. Itu dana-dana PNBP kita. Membangun ICT yang terakhir. Semua dana ini dari dana luncur dan dana silpa tadi. Ketika ada di saya, tidak sebesar yang jumlah itu yang tersisa, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian. Tidak. Maka saya tidak, mohon maaf, mungkin saya salah omong, tapi seingat saya tidak berjanji mengatakan bahwa Pak Dekan fisik tahun ini kita selesaikan. Tidak Pak, saya belum punya data, belum tahu kebutuhannya berapa. Nah, demikian Bapak Ibu. Dari mana sebenarnya dana itu? Nanti Pak Werdo akan sampaikan. Kita itu punya dana, namanya dana saldo awal, dana luncuran. Kita berapa Pak? 60 M. Ya, berbeda dari sebelumnya ratusan M Pak. Makanya dana itu daripada diambil oleh negara punya hak. Maka kebijakan rektor sebelumnya, dana ini dipakai untuk lanjutkan yang mangkrak-mangkrak, bangun gedung-gedung baru, begitu. Dan yang kemudian tersisa pada tahun ini semakin menurun, tinggal 60 M. 60 M itu harus bagi. 60 M ini bukan ada di DIPA ya. Belum ada di DIPA Bapak Ibu. Jangan nanti dibilang bahwa rektor mengurangi DIPA fisik. Rektor tidak mengurangi DIPA fisik. DIPA fisik itu 2020 udah fix. Yang sekarang Bapak Ibu, Pak Dekan, Bapak Ibu silakan eksekusi.
Itu bukan ada dalam pipa visi. Ini ada di dalam namanya dana luncuran, saldo awal, yang penggunaannya sangat bergantung kepada kebijakan prioritas, program prioritas dari rektor sebagai KPA. Nah, coretan-coretan yang kemudian oke, FKM 10M, visi 10M, itu masih draft. Yang saya tidak tahu bagaimana itu bisa jatuh ke tangan yang lain. Ini kita berbicara lagi tentang rahasia negara. Ya, itu masih didiskusikan kepada saya, kepada WR2, bagian perencanaan dan sebagainya. Dan itu fleksibel karena masih didiskusi. Ternyata dalam perjalanan ini ada kebutuhan-kebutuhan lain. Ya. Saya kemudian bertanya lagi kepada Pak Paul dan Pak Adi, 10M itu visi itu selesai tidak tahun ini? Oh tidak bisa Pak. Kita masih butuh dana lagi. Mungkin sekitar 10M lagi. Loh, kalau begitu, ini nggak bisa habis tahun ini dong. Nah, karena ada kebutuhan yang lain lagi, rumah sakit juga sebagai BLU, rumah sakit ini harus operasional untuk mendapatkan pendapatan. Ya. Alat PCR kita dalam keadaan pandemi ini kan sudah diambil kembali dalam tanda petik, walaupun sebenarnya itu aset yang dihibahkan pemerintah provinsi kepada kita. Laboratorium untuk pemeriksaan darah dan sebagainya tidak ada. Maka saya bilang untuk operasional rumah sakit, dana dari mana-mana kita ambil. Termasuk bukan fisik, saya kasih tahu Bapak Ibu. FKIP. FKIP itu mereka dari sebelumnya kita catat 7M, 7,5M, kami potong. Potong dalam tanda petik, itu kebijakan itu. 3,5M kami tarik. Untuk men-top up kebutuhan-kebutuhan prioritas yang lain. Bapak Ibu ya. Berbeda dengan fisik, harus saya sampaikan. FKIP itu punya dana 4,5M. 4,5M dalam DIPA mereka. Namanya dana pendamping. Untuk membangun gedung mereka. Jadi dengan kita top up 4M ya. 4M ini mereka akan membangun. Tambah dengan 4,5 yang punya mereka dari DIPA mereka. Dari FISIP berapa? FISIP tidak perlu dana pendamping. Tidak perlu dana pendamping. Nah, Pak, klarifikasi barangkali. Baik, terima kasih Pak Rektor. Ya. Kalau bicara sampai dana pendamping, itu juga saya sampaikan ketika bertemu dengan Pak Rektor, Pak WR2. Saya punya WADEK 2, Ya. sudah berusaha untuk memangkas. Tapi, mohon maaf kalau salah. Saya yang lupa, saya sudah tua mungkin. Waktu itu Pak Rektor masih mengatakan, dana pendamping apa lagi ini? Itu statement yang Bapak kasih keluar. Oke. Begitu. Kalau begitu Pak. Sehingga Ya. saya harap bahwa kalau memang mau cerita seperti ini, saya tidak bisa berkata apa-apa. Yang saya inginkan mungkin, apakah saya punya gedung tahun ini selesai atau tidak. Itu saja Pak Rektor. Kalau bercerita selanjutnya, pasti semuanya ada di tangan Pak Rektor. Saya tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Saya bukan ingin mau ini siapa-siapa, ya. Saya hanya merespon, tapi karena tadi Pak Dekan menyatakan bahwa Pak Rektor bilang tidak pernah ini. Saya tidak tahu, saya tidak pernah yang mana. Maka saya coba untuk menyampaikan ini. Kalau ada hal yang keliru, jadi saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapa-siapa. Bahwa saat ini saya diskreditkan, iya. Tidak ada satu orang pun di sini yang menyatakan bahwa ini tidak diskreditkan, ya. Saya sampaikan itu. Jadi izinkan saya untuk berbicara supaya anak-anak saya ini harus saya sampaikan, ya. Mereka kita ajari mereka untuk berpikir kritis, ya, dan menggunakan nalar-nalar sehat supaya mereka mengerti tugas kita. Kalau kepada kita udah paham. Anak-anak ini akan menjadi agent untuk mereka sampaikan kepada teman-teman yang di luar informasi yang benar itu seperti apa. Betul, bahwa Pak Dekan kemudian tidak mau. Saya berharap begini, seharusnya kalau dana undangan itu cukup, fakultas itu tidak perlu lagi dana pendamping. Betul, betul. Kalau Pak kemudian dari lihat ini, saya kalau harus ambil lagi dana dari ini akan mengganggu kegiatan yang lain. Saya kira itu sudah langkah yang tepat,
Ya, langkah yang tepat. Bahwa Bapak nggak ada dana. Tapi yang saya mau katakan bahwa mereka bisa melakukan efisiensi dari kegiatan-kegiatan lain sehingga mereka menyediakan dana pendamping yang jumlah 4M tadi. Ini saya sampaikan, Bapak Ibu, supaya kita mengerti. Ya. Nah, yang berikut adalah fakta bahwa dari 10M itu masih draft ya, masih coret-coret ini belum ada dalam pipa. Kemudian kami kurangi 7,5M. Apa yang kami maksudkan? Daripada kita kasih 10M juga dan tahun ini juga tidak selesai, mending kita ambil ini masih bisa, kita bawa ke tahun depan. Tahun ini bukan tidak dibangun, ada dana 7,5M dibangun. Melanjutkan pembangunan sampai kepada tahap yang kita bisa lakukan sesuai dengan dana 7,5M tanpa dana pendamping. Ya. Tahun depan kita selesaikan 2,5M yang tadi ada ini, saya tambahkan lagi. Ada dana 5M, 7,5M, finishing, selesai. Seperti itu. Ini kan kebijakan rektor. Rektor sebagai kuasa pengguna anggaran. Coba bayangkan kalau semua datang mengklaim, datang tambah lagi dengan demo bahwa Pak Rektor harus gini, kacau dong, chaos dong. Saya minta Bapak Ibu, Pak Dekan sore ini. Saya harus mengatakan ini secara jujur. Saya sudah pernah berkomunikasi dengan Pak Dekan. Mungkin Pak Dekan lupa. Walaupun tidak secara khusus, ada keperluan saya katakan dan saya jelaskan, Pak, dana 10M itu mohon maaf, kita tidak bisa tahun ini. Ada keperluan lain sehingga Bapak gedung itu kita bangun yang 7,5M dulu. Nanti tahun depan kita selesaikan. Dan saya tegaskan, kebijakan itu yang lakukan adalah rektor. Jadi tidak ada Bapak bilang tadi ada rektor bayangan, ada Bapak itu melecehkan posisi saya bahwa saya ini tidak punya kuasa apa-apa. Masa seorang kepala unit pengadaan barang dan jasa lebih berkuasa dari WL2 daripada rektor lagi, Pak? Tidak. Saya yang perintah dia. Pak, cubit 2,5M, cubit 4M dari FKIP, kita distribusikan ke lain-lain. Apalagi yang dibutuhkan? Saya suruh seluruh gedung yang di pinggir jalan itu, lu cek semua. Oker kalau perlu ada dana, supaya kita jangan kelihatan kumuh. Ruang ini karatan semua, seolah-olah tidak ada penghuninya dan sebagainya. Dan ditambahkan lagi dengan yang lain-lain. Itu kebijakan rektor dari dana luncuran tadi, ya. Saldo awal. Saya tidak mengotak-ngatik dana DIPA yang sudah diberikan ke fakultas masing-masing. Ini harus saya pertegas, supaya kita jangan salah paham. Ya. Jadi dana yang 60M itu otoritas prerogatif kebijakan rektor. Saya harus melihat kepentingan ini semua. Kalau saya melihat kepentingan pribadi saya bangun itu fakultas kedokteran hewan. Dia UKT itu mereka bayar sampai 12.500.000, Pak. Mereka dapat apa? Mumpung saya lagi rektor ini. Saya bilang tidak, yang lain lebih butuh. Ya. Saya ke wali kota sana, saya lihat kumuh di sana. Cek itu pagar, kalau bisa bangun pagar yang representatif. Itu martabat wajah Undana ada di situ. Orang tidak sempat datang ke kampus. Tapi mereka lihat di situ ke Undana kayak gini, jorok kayak gini. Kita benahi di situ. Kalau saya hanya melihat diri saya bangun kedokteran hewan. Anak-anak bayarnya 12.500.000. Mereka dapat apa? Saya ada di sini untuk melihat seluruh Undana ini dan kepentingan yang ini. Dan saya minta Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Pak Dekan, tingkatkan komunikasi. Dalam pelantikan saya sebut KIS, koordinasi, integrasi, sinergi. Pak Dekan tambah satu lagi. Bukan itu saja Pak, tambah S lagi. Saya suruh Pak itu yang S itu. Yang Pak omong itu sinkronisasi. Nah ini Pak, ini yang saya tagih kepada kita semua, bukan hanya Pak Dekan, pada saya, pada para wayasan kita semua. Kita belum melakukan ini Pak. Surat ini betul Pak, dikirim kepada saya, ya, pada saya baru baca tadi pagi.
Baru pulang kemarin saya dari Jakarta. Pak, ini baru kasih. Bapak WR mungkin berpikir, saya tidak menyalahkan mereka. Oh ini Pak Rektor lagi pusing di Jakarta, terus ini dibebani ini lagi. Terus saya bilang, ya tidak apa-apa Pak, lu kasih surat saja ke saya. Tapi ya, ini kita mau balas ke siapa Pak? Karena ini kok tidak ada. Lalu ini bilang fisik menggugat. Ini nama tidak ada, nama jabatan, ini dekan Pak. Ini dekan yang mana? Dekan fisik ini kan banyak Pak. Mohon maaf, saya ini orang hewan aja, saya tidak mengerti administrasi. Nah, sudah demikian Pak. Ini namanya dekan Pak. Ini dekan, tanda tangan dekan, wakil dekan ini ada tanda tangan sampai ke baik. Jadi ini yang saya bilang, kita komunikasi Pak. Saya tidak tahu kalau semua dekan ini dengan, mohon maaf Pak dekan, kalau kita dengan gaya seperti ini, ini bukan teladan yang baik untuk kita. Saya masih berkoordinasi dengan Pak Dekan tadi pagi, saya malam mungkin beliau susah, saya kirim Pak, mohon tolong ini gimana hanya anak-anak mau demo, Bapak tolong update saya. Waktu sudah istirahat pagi kami masih komunikasi. Ngomong baik, saya tidak marah. Saya bilang Pak Dekan, saya sampaikan supaya tahu. Sudah Pak Dekan, tidak apa-apa. Ini sudah terlanjur. Bapak juga harus saya jaga marwah Bapak. Tapi tugas Bapak tolong koordinasi agar nanti anak-anak bisa terkoordinir, kita tidak rusuh, tidak melanggar prokes. Nanti kemudian perwakilan dimasuk. Saya sampaikan kepada beliau seperti itu, saya tidak marah. Ya. Tapi saya minta ruang-ruang komunikasi itu kita bangun Pak, supaya bisa berjalan dengan baik. Bukan fisik itu tidak kita bangun. Visi 7,5M, tapi ada yang lain yang juga butuh. Ada kegiatan-kegiatan, kita juga ada target kinerja yang harus kita penuhi. Pendapatan BLU Pak, kalau kita tidak dapat pendapatan BLU kita bisa dicabut, dihentikan. Karena dikasih BLU untuk undang mendapatkan pendapatan non-akademik yang tidak hanya bertumbuh pada UKT. Ya. Kalau kita hanya bertumbuh pada UKT, maka nanti mahasiswa mengalami kondisi kesulitan keuangan. Mereka menulis surat ke rektor, Pak Rektor, saya kesulitan keuangan. Bapak Ibu saya tidak bekerja lagi. Saya minta untuk ditinjau UKT-nya, kita tidak bisa lakukan. Karena keuangan kita terbatas. Dan harus saya sampaikan secara jujur Pak. Kita menuntut semua itu hak, betul Pak. Tapi level UKT kita hanya 30% dari BKT kita. Katakanlah misalnya, PAPET yang harusnya itu berapa? Mereka itu untuk menghasilkan sarjana itu 10 juta saya ingat. Dia UKT-nya hanya 2,5 Pak. Hanya 1/3 dari BKT yang ada. Bandingkan dengan fakultas-fakultas lain, mereka UKT-nya sudah sampai 10-12 juta. Untuk prodi komunikasi silakan dicek. Prodi komunikasi, Udayana berapa? UGM berapa? Kita berapa? Kalau kita menuntut harus ini ya itu wajar hak kita, tapi harus kita sesuaikan dong dengan kondisi kekuatan kita. Demikian Bapak Ibu, Pak Dekan mohon maaf sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Pak Dekan dan teman-teman pimpinan, tapi sekali lagi saya meminta dengan hormat ya kepada semua jajaran pimpinan dekan, itu pasca saya semua saja yang ini untuk menamakannya pimpinan. Kita tingkatkan komunikasi. Ruangan saya terbuka Pak. Bahkan tidak usah ruangan Pak. HP saya ini terbuka. Untuk mau telepon setiap saat. WA. Gak apa-apa ini saya ini di medsos. Adik-adik itu mungkin ada di sini yang follow up Instagram saya. Facebook Pak. Inbox saya. Banyak yang inbox. Yang mengeluhkan pembelajaran kita di Undana. Sampai kepada hal-hal yang paling negatif pun juga saya tahu kok. Saya terbuka Bapak Ibu. Ya. Gimana kalau kita nggak pernah komunikasi, kalau tiba-tiba datang kita sudah membawa masa ini yang saya kira mungkin tidak adik-adik silahkan demo, saya hargai itu. Tapi lain kali kalian harus kritis. Demo hal-hal yang bersifat substansi. Ya. Kalau kalian tidak mendapatkan pelayanan pembelajaran perkuliahan, demo itu. Tapi sebelumnya laporkan dulu kepada Kaprodi, kepada Pak Dekan. Ini satu. Kalau tidak ada solusi,
silakan Anda mengkritisi. Saya tidak melarang demo, saya tidak menyalahkan adik-adik saat ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya, adik-adik bisa lebih paham situasi apa yang terjadi saat ini dan bisa menjadi mediator untuk menyampaikan, komunikator menyampaikan kepada teman-teman di luar. Jadi sekali lagi, fisik tidak dihentikan pembangunannya yang ada di situ. Kita bangun 7,5 M. Itu bukan dana yang kecil, 7,5 M. Tahun depan kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Gedung-gedung Bapak punya atap dong yang ini saya bilang cat itu supaya kelihatan kita bermartabat. Ada gedung-gedung ruangan kelas yang memang mau dibenahi, kita benahi. Termasuk di surat sini yang di perpustakaan. Perpustakaan itu aset kita, Pak. Itu milik Undana. Milik Undana. Jadi mungkin apa ya, tidak terbiasa kalau demonstrasi di universitas. Hari ini kami lakukan itu. Kami memang merasa tidak nyaman, tetapi inilah pilihan untuk kami datang dan dengar apa yang mau disampaikan oleh pimpinan kami via rektorat. Terima kasih Bapak Rektor. Mohon berkenan, ini ungkapan perasaan para dosen yang juga kami sebagai orang tua yang dipercayakan di fakultas. Apa yang disampaikan oleh mahasiswa mungkin sudah lama untuk kami teruskan ke Bapak Rektor. Kalau seandainya selama ini Bapak Dekan sendiri menyampaikan itu mungkin dari bahasa guyon, ya gaya kita masing-masing. Kalau ada yang serius, tapi kalau Bapak Paul kelakar, nah ini juga kemudian menjadi soal. Bapak Dekan kami itu orang serius, bicara serius, Bapak Paul bicara dalam keadaan kelakar. Mungkin ini yang kita harus saling memahami. Di saat ada yang kita serius, tapi ada di saat mana kita harus bermain gila atau kelakar. Mungkin ini yang bisa saya katakan. Bapak Rektor, kalau ini agak lama, saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembali. Baik, Pak Rektor dan Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa. Jadi sudah cukup lama kita dialog. Jadi ada penyampaian begitu banyak dari Pak Dekan dan teman-teman serta adik mahasiswa, dan juga banyak sekali penjelasan dari Pak Rektor. Kita saling memahami setiap penjelasan yang ada, dan saya kira kita sudah sampai siang. Jadi saya berikan kesempatan terakhir kepada Pak Rektor untuk menyampaikan kata penutup untuk kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Sama Pak Dekan FISIP dan pimpinan Fakultas Prodi serta dari mahasiswa sekalian, kita sudah melewati 2 jam lebih. Saling membuka hati, kita saling bicara, saling mendengar. Saya sudah mendengar isi hati dari Bapak Ibu sekalian. Jadi pada prinsipnya kita sampai pada kesimpulan sebagai Rektor Undana bahwa tadi penjelasan Pak Wedua menegaskan untuk itu, dan saya mengaminkan itu, bahwa pembangunan tidak boleh berhenti. Dengan keterbatasan yang ada kita terus jalan, namun dengan komitmen untuk kita menyelesaikan pembangunan khususnya gedung fisik ini ada tahun depan. Karena kalau kita tunda, ada beberapa kemungkinan. Pertama, persoalan gedung mangkrak, ini tidak boleh. Yang kedua, bahwa dana SHU-nya tahun depan bisa saja ya berkurang, sementara kebutuhannya menjadi lebih besar, bisa saja itu tidak akan bisa dipenuhi. Jadi mohon dipikirkan. Saya kira itu hanya reaksi spontan dari Bapak Ibu yang menunjukkan keinginan yang kuat untuk segera memiliki gedung baru di situ. Ya, saya paham itu. Tapi sekali lagi, keputusan Rektor kita akan memanfaatkan dana 7,5 M ini untuk melanjutkan pembangunan sampai kepada tahap pendanaan yang kita anggarkan itu, dan kita lanjutkan untuk finishing pada tahun depan. Nah,
Rektor dan mahasiswa sekalian, saya sekali lagi memohon untuk kita bersabar menunggu waktunya akan tiba bahwa Anda akan berada di ruang yang gedung yang menjadi salah satu kebanggaan Anda semua dan tentunya kami juga ikut bangga untuk itu. Baik, sedangkan hal yang lain kami catat dan kita akan berupaya untuk membenahi itu, tentunya kembali kepada kekuatan fiskal yang ada, sembari mengharapkan juga agar prodi, kan kita ini kan pendanaannya berbasis prodi. Prodi juga bisa melihat itu dan bisa juga bahkan melakukan revisi geser untuk membenahi persoalan-persoalan yang tadi disebutkan dan sekiranya itu menjadi prioritas utama untuk ditangani. Jadi tidak semuanya kita harus berharap dari rektorat karena kita semua kan sudah dibagi pagu anggarannya masing-masing. Saya kira itu dan sekali lagi Pak Dekan kami mengharapkan dan kami percaya Pak Dekan bisa menjaga kondusivitas Sivitas Akademika FISIP agar apa yang kita terjadi hari ini, saya kira ini bukan suatu bencana, bukan sesuatu yang ya kita apa istilahnya kita semua bereaksi secara berlebihan, tidak, ini hal yang biasa. Sebagaimana saya sudah katakan, silakan. Tapi saya harapkan ke depan kita tingkatkan sekali lagi. Saya tegaskan, saya mohon kita tetapkan komunikasi, ya, komunikasi yang intensif agar kita tidak lagi menggunakan ataupun berujung dengan cara-cara yang kita alami lebih pagi tadi. Ya. Kecuali itu sudah tidak ada lagi ya, ruang-ruang pintu-pintu komunikasi. Saya membuka diri untuk itu, siapa saja, sampaikan silahkan kita berkomunikasi. Kita semua orang-orang akademik, cendekiawan, orang-orang cerdas yang bisa menggunakan pikiran kita, menggunakan hati kita untuk berbicara dan menemukan solusi yang tepat untuk kita semua. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kehadiran kita semua, Pak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Kaprodi, adik-adik mahasiswa, tenaga teknik dari pihak Universitas, ada Pak WR2, Pak WR3, PRT WR1, Kabak WRT, Kabak perencanaan sendiri dan tim yang ada, tim media mungkin sudah pulang. Terima kasih. Saya kira kita cukupkan sudah semua ini, kita tetap menjaga situasi kondusif. Karena yang terpenting adalah bukan hanya citra pribadi kita, tapi citra Undana. Jangan sampai orang salah mempersepsikan kita. Oh, di Undana ini telah terjadi hal-hal demikian, tidak ada lagi komunikasi, tidak ada ruang ini sehingga ada lembaga lain untuk persoalan bagi-bagi kue. Kira tidak perlu terjadi. Ya, kita duduk bersama, kita ngomong dari hati ke hati, kita akan pasti bisa menemukan solusi itu. Jadi mohon maaf atas nama pimpinan rektorat apabila perkataan kami secara pribadi menyinggung Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan dan jajarannya ada di mahasiswa, bahwa itu ya, situasi seperti ini kita mohon dimaafkan. Itu juga Pak Dekan dan Bapak Ibu ada di mahasiswa, saya tidak memendam apa-apa perkataan yang tadi saya dengar, tapi saya anggap itu sudah selesai. Mari kita bekerja sama, menyatukan visi kita untuk membawa Undana lebih baik, khususnya membawa FISIP menjadi lebih baik, terlepas dari masih adanya kekurangan-kekurangan kita dalam anggaran, tetapi dengan kemauan bersama kita bisa bekerja lebih baik. Demikian, sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve dan salam. Baik, diskusi kita pada hari ini kita akhiri. Selamat.